Ini kalau kita bicara peradaban tentunya selalu berawal dari astronomi. Kalau kita lihat dari Yunani, terus juga peradaban Islam, Romawi juga diantaranya filsufnya. Kemudian Eropa juga dimulai dari pengamatan benda jauh. Sementara kalau kita lihat anggaran 8 Indonesia dibandingkan dengan katakanlah negara tetangga Malaysia atau India, bahkan apalagi Cina dan juga apalagi Amerika, itu kan sangat kecil sekali Pak. 700 miliar Pak tahun ini, betul Pak ya? Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya ketika kita selalu mengobar-ngobarkan lah di berbagai kesempatan, Bapak Presiden kita harus menjadi negara yang maju, sementara riset kita di bidang astronomi masih, kalau boleh jujur, dengan anggaran segitu adalah mustahil Pak mengejar ketertinggalan yang ada. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai Kepala Lapan? Ya, pertama gini, Lapan itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau NASA-nya Indonesia. Karena singkatannya biar sama. Kalau NASA itu National Aeronautic and Space Administration ya. Kalau Indonesia itu National Institute of Aeronautic and Space. Jadi institut bukan administration. Jadi isinya sama, penerbangan dan antariksa. Dari segi kegiatan juga ada mirip-miripnya. Nah, Lapan saat ini mempunyai 7 program utama ya. Pertama, Sains Antariksa. Sains Antariksa ini program utamanya terkait dengan cuaca antariksa, termasuk nanti di dalamnya itu pembangunan observatorium nasional. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian program yang utama kedua ini dilaksanakan oleh Pusat Sains Atmosfer. Itu terkait dengan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan terkait dengan dinamika atmosfer ekuator. Cuaca dan iklim di Indonesia kan dinamis sekali. Itu karena atmosfer ekuator demikian bergolak dan belum diprediksi dengan baik, jadi terus dikembangkan. Kemudian program utama yang ketiga itu pengembangan roket sonda. Roket untuk penelitian atmosfer, tapi nanti arahnya untuk roket peluncur satelit. Kemudian program utama yang keempat itu pengembangan satelitnya. Kita mulai dari satelit mikro, nantinya kita mengembangkan sampai dengan satelit operasional yang besar. Kemudian program utama yang kelima itu pengembangan teknologi aeronautika yang saat ini diarahkan untuk pesawat transport dan juga untuk pesawat tanpa awak pemantau maritim. Kemudian program utama yang keenam itu adalah Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Lapan berkewajiban memberikan data-data satelit ke semua kementerian, lembaga, dan daerah. Kemudian program utama yang ketujuh itu sistem pemantau bumi nasional. Ada kebakaran hutan, kemudian masalah banjir, masalah kebencanaan, termasuk untuk pemantauan pertanian, pertumbuhan padi. Nah itu 7 program utama. Besar memang programnya. Tapi kalau dibandingkan dengan badan-badan antariksa yang lain, di Amerika ada NASA, di Jepang ada JAXA, Eropa ada ESA, India ada ISRO, tetangga kita Malaysia punya angkasa. Dari segi anggarannya memang kecil. Ya, memang harus difahami lah kondisi perekonomian Indonesia itu belum sebaik negara-negara maju. Tetapi juga yang juga harus sedikit demi sedikit dipacu bahwa memang secara nasional anggaran penelitian kita memang masih rendah ya. Jadi ini juga dari pengambil kebijakan memang sedikit demi sedikit harus mengubah anggaran penelitian secara umum itu jauh dari segi persentasinya dibandingkan negara-negara ASEAN. Anggaran penelitian kita hanya 0,09% dari pendapatan kotor negara ya, atau PDB. Sedangkan di negara-negara lain itu ada yang sampai 1 sampai dengan 2%.
Nah, LAPAN sebagai lembaga penelitian ya sama. Anggarannya masih kecil, tapi dengan segala keterbatasan itu kami ingin fokus untuk melaksanakan 7 program utama. Jadi ya mau tidak mau kita harus bisa menggunakan anggaran yang ada, tapi kami akan fokus pada beberapa pokok supaya program yang kami lakukan itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat.